Buat yang kerja di digital agency, pasti relate banget kan? Rasanya tuh kayak juggling 100 bola sambil naik unicycle yang lagi kebakar. Heboh banget. Tapi gimana kalau gue bilang ada cara kerja yang lebih cerdas, bukan cuma lebih keras? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, coba bayangin deh, atau mungkin nggak usah dibayangin karena ini kejadian tiap hari lah. Report buat klien udah di depan mata. Deadline mepet. 15 tab di browser kebuka semua. Data kesebar di mana-mana. Dan kopi sachet kelima pun udah nggak ngefek lagi. Sound familiar? Yap, inilah realita kita, anak agency. Oke, kita jujur-jujuran aja ya. The agency grind ini nyata banget dan bukan cuma kamu yang ngerasain. Ini tuh kayaknya penderitaan kita bersama. Pertanyaannya, kenapa sih bisa sekacau ini? Nah ini dia, biang keroknya. Data performa iklan adanya di Meta Business Suite. Insight Audience adanya di Google Analytics. Mention-mention dari netizen adanya di platform monitoring lain. Semuanya mencar kepisah-pisah. Gimana mau lihat gambaran utuhnya kalau gini caranya? Dan inilah akibatnya. Kalau datanya aja udah berantakan, gimana kita bisa pede ngambil keputusan strategis? Ujung-ujungnya ya, strateginya jadi strategi feeling. Kayaknya sih ini berhasil, feeling gue bilang gini. Wah, bahaya kan? Terus karena nggak ada satu tempat buat mantau semua hal secara real time, kita jadi mainnya reaktif mulu. Ada isu kecil, kita baru sadar pas udah jadi kebakaran jenggot. Ada tren bagus, kita baru tahu pas udah basi. Kita ini kayaknya lebih sering jadi pemadam kebakaran daripada jadi arsitek strategi buat klien. Mungkin kedengarannya sepele ya, kayak keluhan sehari-hari aja. Tapi jangan salah, dampak dari kekacauan ini ke bisnis tuh serius banget. Ini bukan lagi soal pusing kepala, tapi ini soal nasib brand klien kita di market. Menang atau kalah. Coba lihat data ini deh. Sebanyak 80% perusahaan itu gede banget loh. Mereka ngaku kalau feedback dari netizen di media sosial itu langsung ngebentuk strategi bisnis mereka. Jadi, semua obrolan, cuitan, komen di medsos itu bukan cuma noise. Itu tuh harta karun insight. Dan ini buktinya lagi, perusahaan yang jago kali social listening, artinya mereka beneran nguping apa kata orang di dunia online, ternyata punya tingkat kepuasan pelanggan 17% lebih tinggi dibanding kompetitornya. Coba deh angka 17% ini kalau kamu presentasiin ke klien, pasti mereka senang banget. Nah, ini dia game changernya. Dengan social listening yang benar, kita bisa nemuin tren baru 3 kali lebih cepat dari cara-cara lama. 3 kali! Bayangin seberapa jauh kamu bisa ninggalin kompetitor di belakang dengan kecepatan kayak gini. Oke, cukup ngomongin masalahnya ya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Coba bayangin ada satu command center, satu pusat kendali yang bisa ngubah semua kekacauan tadi jadi sesuatu yang super rapi dan penuh insight. Yap, ini dia glow up yang tim kamu butuhin banget. Lihat deh bedanya. Kiri, itu mungkin layar laptop kamu sekarang. Kanan, itu tujuannya. Dari yang tadinya pusing lihat belasan tab, sekarang jadi satu dashboard yang clean, enak dilihat, dan bisa diakses di mana aja. Mau di desktop pas di kantor, benar-benar dari total chaos jadi total control. Jadi, apa sih sebenarnya no limit dashboards ini? Gampangnya gini, ini adalah platform monitoring dan social listening yang tugasnya ngumpulin semua obrolan penting tentang brand klien kamu dari seluruh penjuru internet. Terus, semua data itu disajiin di satu tempat yang rapi, biar kamu bisa ngambil keputusan yang pinter, bukan lagi pakai feeling. Anggap aja ini mission control buat tim kamu. Mau ngukur performa campaign? Bisa. Mau kepoin kompetitor lagi ngapain? Gampang. Mau jagain reputasi brand klien biar tetap kinclong? Ada fiturnya. Intinya, semua masalah yang kita bahas di awal tadi, solusinya ada di sini. Oke, teorinya emang keren. Tapi gimana praktiknya? Yuk kita bedah langsung gimana caranya dashboard ini bisa jadi senjata rahasia tim kamu buat menangin klien. Oke, yang pertama dan yang paling seru, spill the tea on the competition. Yap, kita semua pasti ngelakuin ini kan, analisis kompetitor. Tapi biasanya, manual banget, nggak habisin waktu. Nah sekarang, lupain cara jadul itu. Langkahnya gampang banget. Step 1, tinggal masukin aja nama brand yang mau kamu pantau. Brand klien kamu, terus brand-brand saingannya. Udah, gitu doang. Nggak pakai settingan yang bikin pusing. Dan boom, langsung keluar semua datanya. Kamu bisa instan lihat siapa sih yang lagi menguasai percakapan, gimana posisi brand mereka dibanding satu sama lain, sampai sentimen netizen ke mereka tuh positif atau negatif. Ini semua data matang yang siap kamu olah jadi strategi brilian. Selanjutnya, catch the vibe before it becomes a crisis.
Nah, ini yang membedakan agensi keren sama yang biasa aja. Jadi proaktif, nggak cuma jadi pemadam kebakaran. Dengan dashboard ini, kamu bisa deteksi getaran aneh di percakapan online jauh sebelum itu meledak jadi krisis. Data real-time ini ngasih kamu kekuatan super. Kamu jadi bisa tahu topik apa sih yang lagi trending, sentimen publik lagi condong kemana, kok tiba-tiba ada lonjakan obrolan, apa pemicunya. Dan yang paling penting, kamu bisa langsung ambil tindakan. Proactive action, bukan nunggu disuruh. Dan yang terakhir, ini mungkin favorit semua anak agensi. Reporting game, kamu bakal naik level. Serius deh, kita semua tahu kan, bikin report buat klien itu, bagian paling nguras tenaga. Kumpulin data, screenshot sana-sini, bikin slide. Gimana kalau semua itu bisa selesai cuma dengan beberapa klik? Caranya sesimpel ini. 1. Pilih fitur report di dashboard. 2. Tinggal centang-centang aja metrik penting yang mau kamu tampilin. 3. Klik download. Laporan dalam format PPTX yang cakep, yang tadinya butuh waktu berjam-jam, sekarang selesai dalam hitungan menit. Ajaib kan? Oke, jadi kita udah lihat masalahnya. Kekacauan data yang bikin stres. Kita juga udah lihat solusinya, sebuah comment center yang bikin semua jadi terkendali. Sekarang, pertanyaannya, jadi apa langkah selanjutnya buat tim kamu? Perubahannya jelas banget kan? Dari yang tadinya chaotic jadi controlled. Dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Dan yang paling penting, dari strategi yang dasarnya cuma tebak-tebakan jadi benar-benar data-driven. Ini bukan cuma perubahan cara kerja, tapi perubahan mindset. Pada akhirnya gini, semua data ini, semua percakapan di luar sana, itu adalah suara dari market, suara dari pelanggan. Mereka tuh ngomong terus, ngasih kita insight, petunjuk, bahkan peluang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan apakah data itu ada, tapi apakah tim kamu sudah siap untuk mendengarkan?